Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Jabar Sabil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Armiri dalam mata kuliah Logika dan Penerapan Hukum. Kali ini kita masuk pada bagian ke-12 tentang sesat pikir. Mari kita lihat standar kompetensi, di mana kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengintegrasikan peran logika penerapan dalam aktivitas sehari-hari pengemban hukum. Untuk itu disajikan materi pembelajaran. Pertama, sesat pikir dalam perspektif Al-Quran. Kedua, pengertian dan macam-macam sesat pikir. Mari kita melihat posisi kajian, bahwa kajian ini dikemas dalam rangka internalisasi logika penerapan hukum. Telah dijelaskan logika dapat mengantar manusia pada sikap yang objektif, tegas, dan berani. Dan ini akan terwujud jika logika penerapan hukum dihayati dan diterapkan dalam sikap dan perilaku. Kita sudah melihat bahwa kajian ini berangkat dari latar belakang, konsep dasar logika, dasar-dasar penalaran, relasi kata dan makna, kemudian makna gramatikal, kemudian juga tentang pendefinisian, lalu masuk pada bagian inferensi langsung dan inferensi tak langsung, kemudian kepada generalisasi dan analogi, kemudian masuk pada istiqra' maknawi, kemudian pada penalaran integratif, dan terakhir tentang sesat pikir. Nah, jadi kajian kita berada pada bagian penutup dari keseluruhan perkuliahan ini. Berikutnya, sesat pikir menurut Al-Quran. Kita mengetahui bahwa penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis yang didorong kuat oleh Al-Quran. Kita bisa melihat Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-12. Menurut Ibnu Asyur, dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, maksud dosa di sini adalah rentetan dari zan, yaitu timbulnya prasangka yang menstimulus perbuatan dosa. Jika terkait dengan Allah, maka seseorang berdosa karena berburuk sangka kepada Allah. Jika terkait dengan manusia, maka rugilah bertindak berdasarkan zan yang tidak diverifikasi kebenarannya. Zan adalah gejala mental. Ia timbul dengan sendirinya dalam batin tanpa bisa dihindari. Oleh karena itu, perintah dalam ayat ini bukanlah menjauhi zan itu sendiri, sebab berarti perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Perintah di sini justru berarti wajib memverifikasi zan berdasar alat ukur yang sahih, sehingga selamat dari risiko terjerumus ke dalam dosa. Al-Quran menyatakan, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Pada ayat ini bisa diketahui bahwa maksud pengetahuan adalah pengetahuan yang tidak diverifikasi. Baik itu pengetahuan analitik yaitu tasawur maupun pengetahuan sintetik yaitu tasdik. Dari itu, seorang pengemban hukum tidak boleh melakukan penyimpulan, apalagi menetapkan suatu keputusan sebelum melakukan verifikasi. Menurut Ibnu Asyur, pada ayat ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, kata kullu didahulukan dari ulaika. Nah, jadi ini didahulukan menunjukkan ada penekanan, ada nilai penting yang harus diperhatikan. Yang kedua, menggunakan kata tunjuk ulaika, bukan zamir. Sehingga ini mempertajam ketiga-tiga bagian dari tubuh manusia. Yang ketiga, mendahulukan kata anhu dari kata mas'ula, sehingga menunjukkan penekanan khusus agar diberi perhatian lebih. Ini menegaskan bahwa indera pendengar, penglihat, dan perasaan menjadi saksi mandiri yang menjelaskan posisi pemiliknya berdasarkan apa yang dialami masing-masing. Secara balaghah, ini dilukiskan di akhir kelak ketiganya berperilaku seperti makhluk hidup yang mampu menjawab saat pertanyaan diajukan. Maka kekeliruan pemiliknya terungkap secara gamblang. Larangan ini menjadi indikator adanya sistematika dan ukuran kebenaran sebuah penalaran. Sebab bagaimana mungkin manusia bisa dimintai pertanggungjawaban jika benar dan salahnya tidak ada ukuran? Dengan adanya alat ukur, maka pilihan seseorang bisa dinyatakan salah atau benar.
Jadi dari alat ukur yang ada bisa diprediksi balasan apa yang berhak diterimanya. Tiga indera yang disebutkan pada ayat di atas mewakili tiga sarana bagi manusia dalam memperoleh pengetahuan. Ini kita bisa lihat pengetahuan diantarkan ke dalam pikiran manusia itu melalui tiga jalan, yaitu indera, hawas, perasaan, masyair, dan nukilan, mayungkal. Itulah kenapa dalam ayat tadi disebutkan tiga macam indera. Pendengaran yaitu sarana bagi pengetahuan nukilan. Mayungkal sebab pengetahuan konseptual atau ide itu disampaikan melalui lisan, maka indera yang menerimanya adalah pendengar. Itulah kenapa indera pendengar dimintai pertanggungjawaban jika kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan konseptual atau ide-ide yang disampaikan. Yang kedua, penglihatan. Ini mewakili indera atau hawas yang menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan empiris, di mana objek yang diamati adalah alam, natural, dan sosial. Yang ketiga, hati. Ini mewakili perasaan masyair, yaitu sarana memperoleh pengetahuan di dalam realitas sosial, yang objeknya adalah apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Terhadap perolehan pengetahuan dari tiga realitas ini, manusia dilarang mengikuti takhyul, taklid buta, dugaan, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi kalau begitu, kita bisa melihat manusia yang memiliki tiga sarana pengetahuan tersebut, hidup di alam yang terdiri dari alam fisik dan alam ide. Kemudian Al-Quran turun ke alam manusia, merupakan teks di mana yang dipahami darinya adalah makna. Nah, manusia memiliki indera pendengar. Ini menjadi sarana untuk mengetahui konsep-konsep di alam ide, termasuk konsep-konsep yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu dengan indera pendengar, manusia bisa mendapatkan pengetahuan dari objek yang berupa ide atau konsep atau suatu realitas konseptual. Kemudian manusia juga diberi indera penglihatan. Ini merupakan sarana untuk memahami, menyelidiki objek-objek fisik material yang ada dalam realitas alam natural. Kemudian manusia juga diberikan hati atau perasaan atau masyair yang itu menjadi sarana untuk mengetahui atau menyelidiki kehidupan manusia yang merupakan realitas alam sosial. Fitrah manusia menuntut adanya metode yang menjadi sarana verifikasi tadi. Maka pengetahuan yang bersih dari praduga dan khayalan dapat dinyatakan sejalan dengan tuntutan fitrah manusia. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran mencontohkan 4 jenis argumen berikut. Satu, argumen yang berdasarkan fakta-fakta empirik yang teramati secara indrawi, atau disebut al-burhan al-hissi. Misalnya kita bisa lihat pada ayat berikut, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persesuaian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tampak di sini yang dipertanyakan adalah burhan atau argumen-argumen empiris. Jadi kalau begitu, Al-Quran sendiri sudah mencontohkan argumentasi empiris. Yang kedua, argumen yang berupa nukilan, al-burhan as-sam'i, antara lain pada ayat berikut, ini kita bisa lihat, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, tampak di sini, nukilan atau burhan as-sam'i dijadikan argumen bahwa tradisi yang mereka warisi adalah benar. Yang ketiga, argumen historis, al-burhan at-tarikhi, antara lain pada ayat berikut. Katakanlah, terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dan pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, ini pada ayat ini mencontohkan bagaimana bahwa argumen sejarah, argumen historis itu menjadi sarana untuk pembuktian. Yang ketiga, argumen rasional, al-burhan an-nazari awil aqli. Antara lain pada ayat berikut, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya, kebanyakan mereka itu tiada mengetahui yang hak
karena itu mereka berpaling. Berdasarkan uraian ini, tampak Al-Quran mewajibkan upaya kritis dan memerintahkan agar pengetahuan diverifikasi, sehingga lepas dari praduga atau dzan yang dapat menjerumuskan ke dalam kekeliruan dan dosa. Maka dapat disimpulkan bahwa sesat pikir menurut Al-Quran adalah dzan yang tidak diverifikasi sehingga jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong aktivitas penalaran secara sistematis dan terukur. Dorongan ini menghendaki penghayatan terhadap sistematika dan alat ukur, pemi'yar, seperti yang dibahas dalam jalinan bab-bab di belakang yang sudah kita lalui. Berikutnya kita masuk pada pengertian sesat pikir. Sesat pikir disebut juga falasi. Istilah yang mewakili pengertian sesat pikir ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia, yang berarti kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata falsifikasi, yang berarti kekeliruan. Istilah lain yang berarti kekeliruan adalah sofisme, yaitu pemikiran yang menyesatkan karena tampaknya benar, tapi sebenarnya tidak. Pengertian kekeliruan dapat diterapkan pada setiap aksi akal budi yang tidak sah, karena kekeliruan itu disebabkan oleh tidak dipatuhinya hukum-hukum atau aturan-aturan pemikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sofisme berarti alasan atau argumen palsu yang dimaksudkan untuk menipu atau memperdaya orang lain. Ucapan yang muluk-muluk tetapi hampa. Menurut Imam Al-Ghazali, sofisme terjadi karena sebagian orang menolak ide bawaan, ini kalangan penganut realisme, sehingga mengalami kerancuan berpikir karena terlalu banyak kebimbangan dalam penalaran. Sementara sebagian yang lain menolak hasil amatan indera, ini penganut idealisme, sehingga mereka menghadapi persoalan tumpang tindihnya dalil yang tak mampu diurai. Bukannya mengevaluasi diri, mereka malah menganggap tidak ada jalan keluar sama sekali. Padahal syarat penalaran belum dipenuhi. Nah, kemudian kita lihat ada 3 macam sesat pikir. Ada sesat pikir karena bahasa, sesat pikir formal, dan sesat pikir material. Nah, kita masuk pada sesat pikir karena faktor bahasa. Sesat pikir karena bahasa diakibat oleh kekeliruan dalam penempatan makna term univoc, term equivoc, dan term analogis. Masing-masing term ini mencakup lebih dari satu makna, dan semuanya merupakan makna yang sah. Dari itu harus dipahami pergeseran makna dalam metafora atau musta'arah, pemindahan kata mangkulah, dan term analogis, mustarakah. Pertama, metafora atau musta'arah adalah kondisi di mana kata yang telah ditetapkan maknanya sementara waktu karena adanya kesesuaian ia digunakan untuk hal lain tanpa mengubah ketetapan asal. Misalnya kata ibu, al-um, yang secara metafor digunakan untuk menyebut bumi sebagai ibu manusia, ummul bashar, tanpa mengubah mana asal kata ibu yang ditetapkan berdasarkan konvensi atau wadak lughawi. Yang kedua, pemindahan kata atau mangkulah adalah kondisi di mana satu kata yang telah ditetapkan untuk satu makna dipindahkan penggunaannya untuk makna lain secara tetap, sehingga kata memiliki lebih dari satu makna. Misalnya, kata as-salah yang semula bermakna doa, lalu dipindahkan menjadi isim mangkul pada perbuatan salat sehingga menjadi makna baru. Ketiga, term analogis atau musyarakah adalah kata yang dari semula ditetapkan untuk beberapa makna berdasarkan konvensi linguistik dan tidak ada yang lebih utama di antaranya. Misalnya kata mata, ain, yang berarti mata air dan juga mata kepala, tanpa adanya penetapan yang lebih dahulu. Sebagaimana halnya pada pemindahan kata mangkulah atau lebih utama daripada metafor, yaitu pada musta'arah. Berikut ini dibahas ragam kekeliruan karena faktor bahasa. 1. Kekeliruan term. Contohnya, kasus orang yang dipaksa membunuh atau disebut al-mukrah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ia dikenakan kisas karena terbukti ia mampu melakukan. Ini disebut sebagai orang yang al-mukhtar. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tidak dikenakan kisas karena ia tidak menghendakinya, ghairul mukhtar. Nah, kata mukhtar adalah term analogis atau lafdzun mushtarak, sebab di satu sisi bermakna kuasa atau mampu, al-qadir, maka orang yang dipaksa untuk membunuh itu mampu melakukan perbuatan membunuh. Kalau enggak mungkin dia yang dipaksa. Tapi di sisi lain, kata al-mukhtar berarti berbuat berdasarkan kehendak, al-iradah. Maka orang yang dipaksa membunuh berbuat bukan berdasarkan kehendaknya. Nah, inilah penyebab terjadi perbedaan pendapat karena kata al-mukhtar
punya makna ganda. Yang kedua, kekeliruan metaforis. Sesat pikir yang disebabkan oleh metafora disebut sesat pikir metaforisasi, fallacy metaphorization. Misalnya, mata adalah bagian dari makhluk hidup, lalu dipakai untuk benda mati seperti kata mata air. Yang ketiga, kekeliruan aksentuasi. Ini adalah kekeliruan equivokasi. Sebabnya adalah perubahan aksen atau tekanan. Misalnya, kata apel, jika ditekan pada huruf A artinya ialah pohon atau buah apel. Tetapi jika tekanan terletak pada suku kata pel, artinya ialah apel bendera. 4. Kekeliruan kalimat bermakna ganda disebut amfibologi. Ini terjadi apabila suatu kalimat tersusun sedemikian rupa sehingga artinya dapat ditafsirkan berbeda-beda. Misalnya, premis mayor, setiap orang berakal tahu, maka ia seperti yang ia tahu. Lalu, premis minornya, orang yang berakal tahu batu, maka konklusinya, maka ia seperti batu. Nah, ini bisa ada dua makna. Bisa disalahartikan sehingga mengatakan orang berakal itu yang seperti batu. Padahal yang dimaksudkan, yang diketahui oleh yang berakal itu tentang batu adalah seperti apa adanya batu. Sesat pikir formal. Sesat pikir formal terjadi karena pelanggaran terhadap bentuk silogisme. Ada beberapa macam. Yang pertama, sesat pikir 4 term. Bentuk sah silogisme memiliki 3 term, maka tidak sah sebuah silogisme yang di dalamnya terdapat 4 term sebab melanggar ketentuan term. Misalnya, premis minor berbunyi, sedikit manusia adalah penulis. Premis mayor berbunyi, setiap penulis adalah berakal. Maka konklusinya, sedikit manusia adalah berakal. Perhatikan pada premis minor, kata sedikit manusia adalah penulis di sini mengandung term keempat, yaitu bahwa yang sebagian itu adalah sedikit. Dengan demikian, meski kita melihat di sini ada premis minor dan premis mayor, tapi di dalamnya terkandung premis keempat, yaitu bahwa yang sebagian itu adalah sedikit. Kedua, sesat pikir proses tidak sah. Antara lain terjadi karena term tengah tidak terbedakan dengan jelas. Misalnya, premis minor, setiap insan adalah manusia. Premis mayor, setiap manusia adalah hewan. Konklusi, setiap insan adalah hewan. Di sini kita temukan insan dan manusia memiliki makna yang sama, tidak terbedakan dengan jelas. 3. Sesat pikir term tengah yang tak berdistribusi. Ini terjadi karena term tengah tak terdistribusi, padahal untuk memperoleh konklusi, term tengah sekurang-kurangnya satu kali berdistribusi. Yang keempat, sesat pikir dua premis negatif. Ini terjadi karena menarik konklusi dari dua buah premis negatif. Misalnya, batu bukan hewan, manusia bukan batu, manusia bukan hewan. Ini tidak bisa mencapai konklusi. Sesat pikir material. Sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, melainkan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu sendiri. Ada 7 macam sesat pikir material. Yang pertama, argumen terhadap orangnya. Ini terjadi karena argumentasi tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tapi kepada pribadi lawan bicara. Yang kedua, argumen mempermalukan. Ini terjadi karena argumentasi dibuat sedemikian rupa untuk mempermalukan lawan bicara. Yang ketiga, argumen kewibawaan. Ini terjadi karena argumen didasarkan pada kewibawaan pembicara terdahulu. Jadi bukanlah argumen sebagaimana mestinya. Yang keempat, argumen ancaman. Ini terjadi dengan cara mendesak orang lain untuk menerima konklusi di bawah suatu ancaman tertentu. Yang kelima, argumen belas kasih. Ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan belas kasihan lawan bicara demi kepentingan sendiri. Yang keenam, argumen demi rakyat. Ini terjadi karena argumentasi bertujuan untuk memperoleh dukungan atau membenarkan tindakan si pembicara. Yang ketujuh, argumen ketidaktahuan. Ini terjadi karena argumentasinya didasarkan pada konsep bahwa tidak diketahui berarti tidak ada. Demikian pembahasan kali ini. Alhamdulillah kita telah menuntaskannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.